kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan batu dan perlindungan, biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang karena kasih karunia-Nya dan Roh Kudus, sehingga kita dapat lari hadir untuk beribadah pada persekutuan pemuda jemaat pada malam hari ini. Saya diucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda yang menjadi tuan rumah pada ibadah malam hari ini, yaitu Saudara Meli Salawati, Saudara Aco Toban, Saudari Tria Wangkai, dan Saudara Edi dan Heni Tondawani. Seperti yang kita ketahui, yang akan melayani kita dan akan memimpin kita pada ibadah malam hari ini adalah Bapak Pendeta Oscar Tumongi, Sarjana Teologia. Memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mars Hujan. Jadilah ibadah malam hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Kita nyanyikan kidung pujian, terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah hikmat
ibadah saat ini, Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Nats pembimbing menopang pemberitaan firman dalam ibadah kita saat ini. Yohanes 17 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita menyambut nats pembimbing menyanyikan Tuhan penuhiku dengan firman. Penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini. Dalam kebersamaan kami Persekutuan Pemuda Jemaat Maranatha, kami boleh bersama-sama menggunakan kesempatan yang baik dan indah ini beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga Salawati Tondawani di rumah ini. Secara khusus saudara-saudara kasih kami Meli Salawati, Ajotoban, Tria Wangkai, dan Edi Tondawani, juga Heni Tondawani. Terima kasih Tuhan, kami menggunakan kesempatan ini untuk kembali belajar dari firman Tuhan yang kami percaya itu akan kehendak Tuhan, dan di jalan hidup itulah berkat Tuhan dinyatakan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kembali kita siapkan bagian firman Tuhan dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 6. Perikop ini berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu. Yang berbahagia ya mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat malam, shalom. Shalom. Ya, saudara-saudara, ya, tema perenungan firman dalam ibadah kita saat ini yang diberikan adalah pemuda dalam keesaan gereja. Ya, coba-coba kira-kira apa yang mau disampaikan melalui
tema ini, pemuda dalam kesan gereja. Ya, saya memulai perenungan kita dengan ilustrasi. Ada seorang bapak yang tugas keluar kota. Ketika ia hendak pulang, ia ingin membelikan hadiah kepada anak-anaknya. Kebetulan dia mempunyai 3 orang anak perempuan kembar. Jadi dia belikan hadiah untuk masing-masing, dan ketika dia pulang, dia berikan hadiah yang pertama kepada anaknya yang satu. Anak yang satu itu langsung merasa bersukacita. Dia melompat-lompat kegirangan, memeluk ayahnya, mencium ayahnya sebagai tanda terima kasih. Anak yang kedua menerima hadiah itu, tapi dia langsung masuk ke kamar meneruskan apa yang dia kerjakan sebelumnya. Ternyata dia sementara belajar. Jadi dia terus masuk kamar dan belajar. Kemudian anak yang ketiga, setelah menerima hadiah itu, dia langsung masuk ke dapur, membuatkan minuman bagi bapaknya. Inilah cara 3 orang anak kembar menyatakan ungkapan syukur dan terima kasihnya kepada bapaknya yang telah memberi hadiah. Kita lihat berbeda-beda, ya. Yang satu dengan girang dan memeluk ayahnya, mencium ayahnya. Yang satu masuk kamar meneruskan belajar. Yang satu masuk ke dapur untuk membuatkan ayahnya minuman. Saudara-saudara, ini gambaran gereja. Jadi gereja itu berbeda-beda, berbagai aliran. Ekspresi mereka untuk menunjukkan imannya, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu berbeda-beda. Mungkin anak pertama tadi mewakili saudara-saudara kita ya dari karismatik misalnya. Mereka dengan penuh sukacita biasa bisa melompat-lompat, menyanyi, muji Tuhan. Tapi ada juga yang anak yang kedua tadi bukan tidak berterima kasih. Dia ingin menunjukkan terima kasihnya dengan belajar dan kemudian menghasilkan prestasi. Nah, tentu orang tuanya juga akan bangga. Ya, mungkin dia cukup tenang, mewakili saudara-saudara kasih kita Katolik yang agak tenang biasa dalam suasana ibadah, tenang. Dan anak yang ketiga tadi ya bisa dikatakan mungkin mewakili ya golongan Protestan. Tidak juga terlalu menggebu-gebu, tapi juga tidak terlalu tenang. Dia berekspresi juga menyatakan syukur dan terima kasih. Jadi ilustrasi ini hendak menyampaikan bahwa kita ini gereja berbeda-beda, berbeda-beda aliran. Kita lahir besar di lingkungan, di tradisi gereja yang berbeda-beda. Nah, kemudian satu lagi ilustrasi, kita kalau ada sebagai penonton ataupun menyaksikan penonton yang menonton sepak bola, kelihatannya penonton ini kompak, ya. Kalau ada gol, ada bola masuk di gawang, semua berteriak kegirangan. Tapi juga kalau sementara tegang, semua diam. Apalagi kalau sudah ada di pihak yang kalah.
memang kelihatannya mereka kompak, berteriak, bersorak, diam, kompak. Tapi setelah bubar dari menonton itu, tidak baku pusing. Ya, bahkan ada yang bisa bertabrakan di pintu keluar, berdesak-desakan. Mungkin sudah ada yang dapat senggol, sudah ada yang memaki. Nah, bisa juga terjadi seperti itu di gereja, apalagi dalam perbedaan seperti yang dikatakan tadi. Tidak usahlah antar interdenominasi, tapi juga mungkin dalam satu jemaat saja, satu gereja. Baru selesai kita beribadah, memuji Tuhan, haleluya. Tapi ketika keluar, kita bisa baku senggol. Ya, kalau ada kendaraan orang lain yang menghalangi kendaraan kita, bisa keluar makian. Padahal tadi baru habis haleluya, puji Tuhan, sama-sama dalam menyembah dan mengucap syukur. Nah, itulah keadaan gereja. Dan itu yang disadari, ya, disadari sepenuhnya bahwa itu kita itu berbeda-beda, dan itulah yang mendorong sebenarnya lahir gerakan keesaan itu, gerakan kesatuan atau oikumene. Ya, memang oikumene atau oikumenis ini sering dipakai dan sering kita dengar. Di mana-mana ada persekutuan oikumene. Mungkin di kantor ada orang-orang Kristen yang kerja di kantor itu, tapi dari denominasi yang berbeda-beda. Lahirlah persekutuan oikumene, bikin ibadah oikumene yang hadir dari berbagai aliran gereja. Dalam sebuah perusahaan di mana orang terkumpul, yang Kristen juga datang dari berbagai aliran dan denominasi, mereka buat persekutuan dan dinamakan persekutuan oikumene. Nah, tapi sebenarnya gerakan keesaan atau oikumene itu tidak hanya sesempit atau sebatas ibadah yang dihadiri oleh berbagai aliran. Tidak hanya seperti itu. Nah, arti kata oikumene secara etimologis, kata oikumene itu berasal dari dua kata bahasa Yunani. Oikos yang berarti rumah, monos berarti satu. Jadi satu rumah, gerakan satu rumah kalau dalam bahasa Indonesia. Oikumene itu adalah gerakan yang bercita-cita untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen di dunia ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, di dunia ini. Makanya ada Dewan Gereja Dunia, ada Dewan Gereja Asia, ada dulu Dewan Gereja Indonesia, sekarang Persekutuan Gereja di Indonesia. Jadi tujuannya adalah ingin mempersatukan tadi gereja yang berbeda-beda itu. Visinya menciptakan gereja Kristen yang esa, yang seluruh anggotanya tertuju pada satu arah dan tujuan yang sama, yakni iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ya, tadi boleh berbeda-beda, tapi ada gerakan keesaan, gerakan kesatuan yang tujuannya sama, yaitu iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan disadari pula dengan kesatuan dan keesaan itu, umat Kristen di seluruh dunia akan menjadi kekuatan besar untuk menjalankan fungsi atau panggilan gereja, yaitu bersaksi, kainonia, bersekutu kainonia, melayani diakonia, bersaksi marturia. 3 panggilan gereja. Jadi disadari kita berbeda-beda, tapi kita sebenarnya satu dalam iman, pengharapan, dan rasa kesatuan ini akan menjadi kekuatan yang besar
untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi dunia ini. Nah, terutama yang dirumuskan dalam 3 panggilan gereja tadi, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan kesatuan atau keesaan itu sebagai wujud pengabdian gereja kepada Tuhan. Dan ini sesuai dengan doa Yesus di Getsemani yang kita baca tadi dalam Nats Pembimbing. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Jadi Tuhan Yesus sendiri berdoa agar semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Dulu pemuda, zaman-zaman dulu ada lagunya, pemuda bersatulah kamu, membela esa gerejamu, hendaklah hatimu tulus bagai merpati, pemuda bersatulah kamu. Jadi ini gerakan keesaan atau oikumene ini sebenarnya perwujudan dari doa Yesus, supaya kamu menjadi satu agar dunia percaya. Jadi kalau gereja itu terpecah-pecah, kemudian saling bermusuhan, maka dunia tidak akan percaya, atau gereja tidak bisa melaksanakan fungsinya tadi, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itu Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang pertama yang perlu ada dalam semangat ekumenis itu adalah semangat keesaan, semangat kesatuan, semangat persatuan. Merasa bahwa walaupun kita ada berbeda-beda, lahir dari aliran yang berbeda, dalam tradisi yang gereja yang berbeda, tapi kita merasa ada satu kesatuan dalam iman. Kalau dalam Islam biasa disebut ukhuwah Islamiyah, kesatuan Islam. Kalau bahasa Arabnya oikumene itu mungkin ukhuwah Nasraniyah, atau kesatuan orang-orang Nasrani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kesatuan roh, kesatuan rohani dalam hati kita antara orang Kristen dengan orang Kristen lainnya yang berbeda-beda tadi, ada kesatuan. Kita memang berbeda-beda. Ada aliran Calvinis seperti GKST. GKST ini mengaku sebagai aliran Calvinis. Ada aliran Lutheran, HKBP, ya, Huria Kristen Batak Protestan itu HKBP. Ada saudara-saudara kita dari aliran Pentakosta seperti gereja Betani, ada Advent, ada gereja Baptis, ada golongan karismatik, dan lain-lain, ada Katolik, dan lain-lain. Jadi macam-macam, berbeda-beda, tetapi dalam hati kita merasa satu. Semua adalah saudara-saudara kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi antara kita ada ikatan damai sejahtera. Ini kata Paulus. Ikatan damai sejahtera artinya dalam perbedaan itu kita tidak menganggap orang lain atau aliran lain, saudara-saudara kita itu sebagai musuh, sebagai ancaman, sebagai saingan, tetapi sebagai anggota dari satu tubuh. Ya, kalau Paulus sering menggambarkan gereja itu sebagai satu tubuh, punya anggota berbeda-beda, tapi masing-masing punya fungsi, dan itu gambaran gereja, berbeda-beda tapi kita ada satu dalam iman, satu dalam roh, diikat oleh ikatan damai sejahtera. Tidak menganggap yang lain sebagai musuh, sebagai ancaman, sebagai saingan, tetapi sebagai anggota dari satu tubuh. Berbeda tapi saling menghormati, saling mengisi, saling membutuhkan.
Sehingga ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang besar supaya gereja benar-benar dapat melaksanakan tugas atau fungsinya. Yang paling pokok, oikumenes itu ada di dalam diri kita. Kita mulai dari diri sendiri. Di dalam hati kita menghayati kesatuan roh dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dengan saudara-saudara kekasih kita dari aliran-aliran gereja yang berbeda-beda itu. Dalam ayat 2 bacaan kita tadi mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, kita akan tetap merasa satu dalam roh. Akan ada damai sejahtera kalau kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tapi kalau kita sombong, tinggi hati, kita akan menganggap yang lain itu musuh kita, saingan kita. Padahal kita sama-sama sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Karena itu Paulus menekankan sikap ini, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dengan demikian, masing-masing kita menyadari kekurangan diri kita sendiri serta berupaya untuk memahami dan menghargai keberadaan orang lain atau saudara-saudara kita dari gereja yang lain. Jadi oikumenes atau gerakan keesaan itu tidak bermaksud membuat semua seragam. Jadi yang Pantekosta atau karismatik, yang Katolik, yang Protestan sekarang harus satu, harus seragam. Dogmanya harus sama, tata ibadahnya harus sama. Bukan itu maksudnya. Jadi tidak menjadi seragam. Yang dimaksud tadi itu tadi ada kesatuan roh, bahwa kita satu roh, satu pengharapan yang diikat oleh ikatan damai sejahtera. Berbeda tetapi merasa satu dan bersaudara. Yang dikembangkan bukan perbedaan-perbedaan itu, tetapi dalam kesamaan satu roh itu kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu hal yang baik, yang berguna, yang berdampak bagi kehidupan bersama di dunia ini. Gereja itu memang berbeda-beda, tetapi walaupun begitu merasakan kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Jadi saya tekankan di sini, gerakan oikumene atau kesatuan keesaan itu tidak harus seragam. Karena tadi kita sadari bahwa kita berbeda-beda, lahir dalam tradisi gereja yang berbeda-beda, dibesarkan di situ berbeda-beda, tidak mungkin akan menjadi seragam. Ada saudara-saudara yang BK mungkin Bala Keselamatan, organisasi gereja yang lahir di zaman perang, sehingga sistem organisasinya seperti organisasi militer. Ada kolonel, ada prajurit, tidak dibaptis tapi dikipas dengan bendera. Itu mereka lahir dalam suasana itu, suasana perang, dan kemudian anggotanya lahir dalam tradisi seperti itu. Jadi tidak harus seragam, tetapi selalu kita merasa satu esa, satu iman, satu pengharapan, ada kesatuan roh yang diikat oleh ikatan damai sejahtera. Sehingga kita tidak saling mengkhianati, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci, padahal kita adalah sama-sama sebagai gereja Tuhan. Karena itu di PGI ada 5 dokumen keesaan gerejawi, yang salah satu dokumen itu saling mengakui dan menerima.
saling mengakui dan menerima. Ya, kita akui Katolik, Pantekosta, Karismatik itu sama saja. Walau tidak seragam, tidak harus seragam. Mengakui, saling menerima. Nah, itu nyata misalnya ketika praktik dalam soal baptisan misalnya. Berbeda-beda, tapi bagi kita kalau ada saudara-saudara kita dari gereja atau aliran lain masuk, kita tidak perlu lagi mengulangi baptisan yang sudah dia terima di sana. Karena tadi kita saling mengakui dan menerima bahwa itu sudah benar juga sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Dari apa yang bisa saya jelaskan tentang tema ini, pemuda dalam keesaan gereja, maka saya menarik dua hal yang penting. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita berbeda, tapi kita satu dalam roh, diikat oleh ikatan damai sejahtera yang siap senantiasa menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, kata Paulus. Yang kedua, oikumene, gerakan keesaan, adalah sebuah kekuatan besar bagi pemuda dalam menjalankan perannya dalam dunia ini. Jadi gerakan keesaan ini bukan hanya pada lembaga gereja, termasuk pada lembaga-lembaga di bawah naungan gereja. Ada gerakan keesaan. Karena ini doa Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya kalau kita ada dalam keesaan, kesatuan, dunia akan percaya. Kita bisa melaksanakan kegiatan, fungsi, tugas kita sebagai orang percaya di dunia ini. Jadi, pemuda dalam keesaan gereja, saya lebih menitik beratkan pada fungsinya. Kalau kita menyadari bahwa kita berbeda-beda tetapi kita satu dalam roh, maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kehidupan di dunia ini. Tidak memperlebar, memperbesar perbedaan, tetapi titik pandang kita pada kebersamaan, kesatuan. Karena itu kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi hidup ini. Kalau ada bencana alam, Jemaat Maranatha, Jemaat Parakletos, ada jemaat yang ada di lorong Kaum Bumbu, GKI, bisa melakukan kegiatan, mengumpulkan bantuan. Jadi itu yang kita tarik dari tema ini, pemuda dalam keesaan gereja. Kita dapat bekerja sama karena kita merasa satu, kita adalah satu tubuh dan bisa membawa dampak yang berarti, yang berguna dalam kehidupan bersama. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan persembahan syukur kita. Dan sementara kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah, atas kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal.
Ya, saudara-saudara, sesuai pokok doa yang sudah disampaikan di awal ibadah tadi, sekarang mari kita satu di dalam doa. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, for Jesus you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Dan Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, mari kita jalani kesempatan yang masih Tuhan beri, terlebih kesempatan di masa muda ini untuk melakukan yang terbaik. Orang bijak mengatakan, jalani hidup, lakukan sebatas kemampuanmu, dan apa yang di luar batas kemampuanmu, Tuhan yang akan menyempurnakan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.